Halo semuanya, balik lagi bersama gua, Mr. Popo dan Ariel Noah. Banyak yang bilang loh. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Main ini pakai topinya Mister biar gak kelihatan kayak Ariel, gak kelihatan kayak Rocky Gerung. Siapa yang bilang kayak Rocky Gerung? Banyak tuh. Banyak. Mas Gadu ya. Jadi ada Mister, ada Mas Gadu nih. Terakhir kali kita ngobrol bareng itu video Rumah Eyang. Jadi kalau ada yang belum tahu, awal banget tahun lalu ya kalau nggak salah. Tahun lalu Mister datang ke rumah gua, kita cerita soal rumah Eyangnya Mister yang berhantu. Gue pernah ngalamin kejadian juga di sana. Ternyata rame banget. Kita berlanjut ke video berikutnya. Ada kesaksian dari Mas Gadu juga yang ternyata adalah orang yang menempati rumah di belakang rumah Eyang, masih satu area gitu kan. Ternyata juga rame juga gitu kan. Sekarang Mister bikin podcast horor, Mas Gadu sekarang sibuk nge-band sama Noah. Dan berpolitik. Bikin lapon delok. Bikin lapon delo juga ya di YouTube juga ya. Terakhir Mas Gadu itu jalan-jalan ke kuburan ya. Kalau nggak salah, bener kan? Live loh, live IG di kuburan. Itu ngapain sebenarnya? Jadi waktu itu kan lagi ke desa di salah satu kabupaten Nganjuk lah. Ada terus itu di situ ada isu kalau Selasa Kliwon itu selalu ada penampakan pocong sama keranda itu jalan sendiri. Katanya di situ ada gitu. Kan cuma kok tiap ditanya orang katanya cobalah iseng dicek. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada sama sekali. Jadi apa yang bisa diambil dari percobaan itu? Bahwa jangan gampang percaya sama hoax. Iya. Jadi akhirnya itu ternyata memang nggak ada apa-apa. Oke. Ya nggak tahu ya Allah alam, siapa tahu yang lainnya dilihatin. Pokoknya saya amit-amit untung nggak dilihatin. Kalau dilihatin lari udah. Oke, nah jadi Mister hari ini kan bawa beberapa tamu ya untuk kita buatkan video cerita soal pengalaman paranormalnya, pengalaman horornya lah. Mas Gadu ada pengalaman horor? Ini kebetulan kan saya bikin channel Lapon Delok Ya. yang agak sedikit sebetulnya nggak horor sih, nggak horor tapi banyak ke sejarah sama menyampaikan mitos jadi fakta gitu loh. Ini saya sebetulnya kebetulan ada 2 materi yang sampai saat ini itu masih berupa video, bingung mau saya apain karena satu sisi juga terkait sama aktual keadaannya kok mau diceritain masih bingung bagaimana, terus gabungin videonya karena banyak. Yang saya tahu yang satu itu terkait sebelum malah karena kan kemarin sempat rame ya KKN Desa Penari. Iya. Ini ada cerita malah 2011 teman saya juga cerita terkait Desa Penari tapi nggak ada hubungannya sama KKN dan tapi real dan itu Ada Desa Penari. Desa Penari. Apa itu Desa Penari? Jadi memang ini ceritanya desa asal muasal tempat suatu tarian di daerah Jawa Timur. Dan kemarin akhirnya teman saya itu sempat datang ke saya segala macam cerita, ini boleh nggak dipublish? Oh boleh silahkan. Tapi agak saya tahan kenapa? Karena minggu ini hari Kamis saya mau ke lokasi. Mau ke Desa Penari itu? Sudah saya rekam tapi mau ke sana mau ngelihat titik-titiknya bener nggak gitu loh. Oke. Karena jangan sampai yang sebetulnya itu Desa Penari itu fan-fan aja terkait budaya akhirnya jadi kesannya kan jadi serem gitu. Tapi kan bukan berarti desa ini desa yang dicerita KKN. Oh, enggak, bukan sama sekali nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Desa Cuma real sama dia boleh di open karena memang di berita pernah masuk 2011 itu sampai kesurupan massal satu sekolahan. Apa yang menarik dari desa ini? Jadi gini teman-teman, ceritanya itu sebetulnya ini kebetulan saya punya teman lama namanya Mas Rendra. Sekarang bekerja di Departemen Agama di, ya saya sebutkan aja lah Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya dia itu memang punya pekerjaan sambilan, yaitu sering buat film dokumenter. Oh gitu. Okay. Suatu saat dia ingin mengekspos atau memperkenalkan tarian lokal daerah Trenggalek, yaitu tarian Turonggoyakso. Dari Turonggoyakso itu teman-teman tarian lokal khas Trenggalek yaitu jaranan kayak kuda lumping tapi kepalanya buto itu kayak raksasa. Monster ya, itu raksasa itu. Tapi dia mau cari sudut pandangnya itu sudut pandang dari penarinya bukan dari desanya. Akhirnya dia berangkatlah ke lokasi. Dari situ akhirnya banyak cerita timbul segala macam yang efeknya luar biasa seperti itu. Awalnya dia itu berangkat ke desa namanya Kecamatan Dongko, itu memang cikal bakal pembuatan tarian itu. Tarian itu berawal dari situ pembuatannya.
Sebetulnya kalau secara usia tarian itu bukan tarian yang tua banget atau mistis banget, enggak, memang enggak. Dia berangkat, benar-benar satu tim, kru film semuanya berangkat. Dia berangkat Jumat pagi. Akhirnya ada 4 sesi titik gitu. Titik pertama itu di tempat rumah penduduk setempat. Yang terakhirnya akhirnya ketahuan bahwa rumah itu adalah rumah ibaratnya orang yang dituakan di desa itu. Keduanya suasana perkampungan ya inilah perkampungan penari. Terus ketiganya balai desa itu ya diambil saat ada tariannya, jadi kan intinya mengenalkan tarian itu. Dan yang keempat ini yang kejadian itu benar-benar dia take di jaraknya agak lumayan jauh dari desa, benar-benar di tengah sungai ceritanya. Disitulah dimulainya akhirnya. Take itu maksudnya dia nari di sungai? Oh, nari sungai. Jadi dia memang ada pemeran, namanya kebetulan perempuannya, ini boleh dibuka kok memang, namanya Kesya sama Ayu. Kebetulan namanya Ayu, ada Ayunya lagi sama kayak desa nari Ayu. Sebelum berangkat, yang sesepuh yang di rumah pertama bilang hati-hati ya. Dan Mas Rendra ini juga orangnya bisa ngelihat, Mas. Bisa ngelihat sebetulnya. Punya kemampuan. Cuma sebatas melihat. Sebatas melihat. Akhirnya berangkat. Akhirnya dia berangkatlah ke sungai itu. Setelah tik sesi 1, 2, 3 selesai, berangkat ke sungai untuk terakhir. Sudah mulai menjelang sore kan, Jumat sore. Tik terakhir di sungai, Mas Rendra itu ngelihat banyak batu berserakan di bawah. Kalau teman-teman tahu itu batu lintang tahu. Batu lintang itu zaman dulu kayak batu bentuknya kayak kaca gitu. Kayak bentuknya kayak kaca, tapi dia ngelihat sebesar jari ini, tapi ada emasnya. Mas Rendra itu udah ngelihat banyak. Cuma dia juga ngelihat sebelah kok banyak orang gede pakai baju kerajaan. Bukan kayak gendero bukan, tapi gaib gitu maksudnya. Sosoknya itu pakai baju kerajaan banyak. Dia diam. Terus dia pesan ke teman-teman bahasa Indonesianya, jangan ambil-ambil lo ya, wis pokoknya tik aja. Saat itu tidak ada satupun yang sadar bahwa penari mereka itu sebetulnya sudah nggak sadar. Mereka maksudnya menari, aktor penarinya nggak sadar karena penari mereka itu hanya sebetulnya aktor yang bukan jago penari. Mas Adin. Ternyata di situ tariannya bagus. Akhirnya selesai tarian, mereka belum tahu ini kalau penarinya dia masih normal, tapi dialognya juga maksudnya sesuai skenario itu lancar lah, nggak ada ini. Pulanglah mereka, udah mulai maghrib, pulang, Mas Rendra ke dukuhnya itu, pulang ke rumahnya yang tetua itu, sembari nunggu maghrib, duduk semua, terus yang punya rumah mau bikinin teh ibunya. Pas masuk itu lu bilang, astagfirullah, kayak orang kaget takut. Ada apa? Oh nggak apa-apa, langsung buru-buru pergi. Mas Rendra mikir udah nggak ada apa-apa, udah santai. Dia nunggu maghrib, pas ada maghrib dia sholat dong, selesai. Pas dia sholat, selesai sholat, salam, dia bingung. Rumah itu kayak orang bakar-bakar, penuh asap putih, penuh bener-bener penuh, nggak bisa jarak pandang pendek, penuh putih. Sampai dia keluar kamar, tanya ke temennya, lihat asap nggak ada, ini loh asap kayak gini, nggak ada. Cuma dia yang lihat. Dia aja yang lihat. Udah nggak enak nih. Apa nggak enak? Terus dia ngeliat Kesya. Kesyanya udah mulai ngelirik-ngelirik nih. Mulai ngelirik-ngelirik. Terus si Ayunya mau megang. Mas Rendra mau ngomong jangan dipegang. Ayu sempat kepegang. Langsung pas kepegang itu dua-duanya kesurupan. Udah kayak orang. Itu ada videonya. Kepegang gimana maksudnya? Nanti ada ceritanya. Ya, Si si Kesya itu megang Ayu. Pas itu Mas Rendra ngomong jangan megang. Berarti kepegang langsung. Dua-duanya langsung kayak kesurupan. Oh, nyamber. Kesurupan. Akhirnya dipegangin sama cowok-cowok itu, dilemparin semua cowok-cowok. Jadi kuat banget ya? Kuat banget, sampai ya orang Jawa bilang gereng-gereng lah, segala macam. Mereka bingung kan, akhirnya terus yang tetua itu ngomong, oh iya ini tadi aku bilang sebetulnya ada yang aneh, ini pasti ada sesuatu. Akhirnya sesepuh desanya tanya, kuwi sopo, kamu siapa yang kesurupan? Masih nggak mau, berapa kali tanya, akhirnya dia ngaku, saya penunggu sungai tadi, dia bilang. Penunggu sungai tadi, terus ngapain? Ada yang ngambil anakku, 3. Ngambil apa? Nggak ada, pokoknya dia ngambil anakku. Akhirnya bingung kan, investigasi. Siapa yang ngambil, siapa nggak ada yang ngaku. Akhirnya ada kru itu yang lihat kameramen mengambil batu yang tadi itu 3. Itu. Batu 3. Namanya penunggunya itu Sarinten. Sarinten, benar-benar Sarinten. Diambil 3,
Akhirnya tanya, ya wes, ini udah ketemu ngambil, ya udah balikin batunya baru anaknya tak lepas, bilang gitu. Akhirnya dibalikin, malam-malam itu semuanya rombongan dibalikin ke sana, tapi minta pakai ritual memang. Jadi malam itu juga motong kayak masak, nggak pakai ayam sih, cuma ala kadarnya ada jeruk apa segala macam, kopi pahit segala macam dibawa ke sungai, batunya dibalikin, sudah nih diomongin, ini udah dibalikin gimana? Nggak mau, aku terlanjur sayang sama ini, tak bawa selamanya. Terus gimana? Akhirnya otot-ototan nih gue nggak ketemu. Apa? Nih gue nggak putus. Oke, Nggak putus. dengan si Saripam Karena memang ini. sebetulnya dari situ ada cerita lain bahwa dulu pernah ada kejadian. Tapi kalau ini nggak boleh dipublish. Anaknya sampai sekarang kayak keterbelakangan mental. Nggak boleh publish tuh maksudnya? Ya nggak boleh ceritain siapa orangnya. Oh, Gitu. oke, Ada beda oke. cerita. Jadi pernah ngambil malah di situ. Sampai sekarang katanya memang masih. Terus si Kesha ini gimana ini? Ini masih terus, masih belum Masih sadar. terus? Maksudnya masih terus? Masih kayak orang kesurupan, masih Nah, dipegang. ini kejadian masih berlangsung? Oh sudah Oh, selesai udah, Mas sudah. oke. Dipegangin akhirnya Mas Rendra punya guru spiritual tapi di kota Trenggalek jauh. 1,5 jam jaraknya. Dikontak akhirnya datang. Pas baru datang langsung ngomong, wah Papa ini luar biasa. Akhirnya dipaksa. Ya wes, aku mau. Ya oke, saya mau keluar. Tapi sewaktu-waktu aku datang, boleh dong ke anak ini. Ya udah nggak apa-apa datang tapi jangan ngapa-ngapain. Ya oke. Udah selesai acara. Pulang, penting selamat, pulanglah ke kota. Dicek videonya nggak ada satupun yang jadi. Maksudnya? Videonya nggak ada yang jadi. Gak ada rekamannya. Rusak semua, cuma foto. Saya dikasih foto cuma 4 yang selamat. Rusak tuh maksudnya gimana? Apa Error gitu. burem atau? Ngeblank, hilang semua. Padahal kan kameramen banyak. Aneh juga ya. Itu ada cuma diselamatkan 4 foto. Saya dikasih termasuk yang take di batu besar. Ternyata ada juga yang take yang di batu besar, tempat temuan batu kecil itu. Pas siang baru nyadar batunya itu besar seperti ini, cuma disangga batu kecil, dinakin orang nggak jatuh. Kata mitos orang situ sering pindah-pindah itu wujudnya kerang. Akhirnya Mas Rendra dan teman-teman oke lah, aman, selamat, sudah semuanya udahlah. Film gampang berarti belum rezeki. 2 bulan kemudian, ini puncaknya. Tiba-tiba Mas Rendra ditelepon sama teman-teman lain, Ayu kesurupan di sekolah. Dan akhirnya imbas ke satu sekolahan kesurupan. Oh itu ceritanya. Yang Itu satu sempat sekolah masuk berita tapi. Sempat masuk berita. Tapi itu ada hubungannya dengan si Ada, Kali ini? ada. Jadi ternyata akhirnya kan Ayu sama Kesha. Hari itu juga Kesha posisi di Blitar. Kesurupan juga ternyata. Oh, anjir, Bareng. bisa gitu ya? Bareng. Akhirnya Mas Rendra datangin lagi guru spiritualnya, dipaksa lagi. Mau, tapi aku pindahin aku dari situ dilarung ke suatu tempat yang menuju pantai selatan. Akhirnya malam itu berangkat juga. Kenapa permintaan makhluk halus tuh selalu sangat-sangat ribet ya? Nggak ada yang aku makanya cuman mau geprek bensu level 1, nggak ada yang kayak gitu ya? Saya maunya gitu Mas. Selalu apa tadi ke Palung apa? Ke pantai selatan. Terus? Ya itu akhirnya berangkat. Mereka malam tuh sampai Mas Rendra tuh bawa linggis rame-rame ke tempat batu itu. Akhirnya gali sampai 1 meteran, 1,5 meter baru ketemu batu segini, batu lintang. Cuma ujung beningnya segini Mas. Tapi pada takut kamu ngambil itu di kilo lumayan katanya. Tapi takut. Akhirnya dilarung lah ke suatu tempat. Dapat emas. Suatu tempat dilarung. Ke larung itu kayak dibuang lah. Dilabuhkan ngikutin aliran sungai yang nanti ketemunya. Oh, dilarung. Ya kayak orang meninggal itu ya. iya. Dihanyutkan. Dihanyutkan, tapi ketemunya titiknya itu ketemunya ke pantai selatan. Terus Mas Rendra kontak saya, intinya ayo Mas Gado ke sana gitu loh. Kita harus beresin cerita ini gitu loh. Makanya besok ini dari sini hari Kamis saya berangkat ke sana. Ini kita syuting hari Selasa ini. Berarti lusa ya? Lusa mau ke sana. Nanti akan di-share di YouTube berarti. Iya. Di Labuan Delok. Di Labuan Delok, maksudnya lokasi-lokasinya. Karena ada 2. Jadi intinya sih dari sisi pihak Mas Rendra, tim dan Trenggalek kan pengen tetap harus beresin ini cerita dokumenternya. Ini kan udah tergantung dari 2011 gitu loh. Nggak tahu saya diajak kenapa. Mau jadiin tumbal. disuruh nari. Sudah dari itu sih. Tapi harus ada Ayu sama si itunya, Kesha-nya itu. Ini lagi dicoba dihubungin, sudah kumpul beberapa orang termasuk krunya sudah dinegosiasikan kan dicoba ke sana. Makanya saya coba ngawalinya di sini. Karena kemarin saya sudah rekaman sama Mas Rendra, cuma saya takut kalau tak publish
Mas Klub habis sekarang ini kepo semua nih, datang semua nanti malah Ini amburadul. dia ngomongin ke sini makin Kan nanti Kamis saya berangkat sudah. Iya. Iya, besok kan Kamis saya udah berangkat aman. Kalau Oh, iya, oke. teman-teman kan luar biasa ini kan. Iya. Detektif Indonesia itu pasti dapat lah, pasti nemu lah di mana. oh, nemu dan memang nggak nggak saya tutupin Kecamatan Dongko jelas memang cikal bakal tarian itu memang kata teman-teman di tengah nggak usah ditutupin Mas, ini fakta kok maksudnya. Cuma kita datang ke situ mau mengangkat bahwa bukan seramnya desa, bukan seramnya tarian karena ada faktor lain aja di situ itu aja. Jadi jangan sampai kebudayaan tarian itu dianggap lain gitu loh. Oke. Itu satu cerita. Katanya satu lagi. Ini panjang ya Mas. Kayaknya pengalaman pribadi panjang belum lama juga. Oke. Belum lama juga video potongannya itu 43 potongan video Heeh. karena outdoor. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi beberapa bulan yang lalu itu saya sama tim Nusaka yang Mas Amar di luar outframe itu tim Nusaka kita diminta untuk ceritanya cuma sudah datang aja kita butuh pompa masang pompa air. Jadi ada suatu perusahaan CSR lah nyumbang fasilitas air karena di desa itu memang air langka ceritanya. Oke kita berangkat bakdo maghrib lepas maghrib kita berangkat dari Surabaya lokasinya itu di Malang tapi pinggir lagi ke arah saya sebut aja kotanya Ngantang lah, kota penghasil kopi, susu, dan durian. Kita berangkat malam, katanya udahlah gampang lokasinya beres. Kata teman kita yang di lokasi beres. Udah oke semuanya, kita nggak tahu apa-apa, penting kita cuma dihitungin butuh spek pompa sekian, berangkat lah. Orang teknik kan selalu mikirnya logis berangkat. Sampai lokasi kan udah malam jam 10, kita lihat pada tegang, kenapa? Terus ada teman kita yang memang saya bilangnya teman kita aja ya, biar teman kita datang, kita sama-sama datang, lihat di situ udah banyak kayak anak-anak kecil datang. Jadi ada lokasi titik pompa, itu sebelahnya rumah kosong tua, itu udah anak kecil-kecil banyak. Cuma yang lihat kita aja. Terus habis itu lihat nenek-nenek tua. Terus itu makhluk yang kayak di rumah yang di pohon belinjo itu ada juga. Terus kita mikir ya udahlah, biarin aja gitu. Terus tapi orang di situ semuanya tegang termasuk teman kita. Udahlah, malam ini harus dikerjain. Gak bisa bro, gila masang pompa malam-malam gini. Dan ini pompanya submersible pump, pompa yang bukan dipasang di atas Mas Adit, di bawah kedalaman 54 meter di bawah tanah gitu loh, 54 meter. Kita skupnya cuma masang pompa, semua yang ngebor sudah gitu loh ya. Ada apa sih? Udah pokoknya gimana caranya diniatin aja, ini syaratnya harus apa sih, syarat-syarat apa? Udah kayak gitu. Kita mah ngelihat ada keanehan anak kecil tadi, ada makhluk hitam segala macam, terus ada nenek-nenek. Itu memang rumah kosong sebelahnya tanah yang dipakai. Udah Pak, ya udah kita nurutin. Nanti tak jelasin di rumah. Kita nginep di rumah penduduk juga. Pokoknya beresin persiapan buat syarat aja. Oke. Kita malam-malam mau nggak mau bikin sensornya segala macam yang harusnya bisa dikerjain pagi. Ya udah. Pulang, kita selesai pulang. Kita mau tanya, itu siapa sih anaknya? Udah, nggak usah tanya. Nanti aja dibahas. Habis itu penduduk bubar, kita jalan balik ke rumah itu ceritanya. Baru ngaku. Gini loh Mas ceritanya. Kenapa suruh datang? Kenapa Mas gaduh diajak itu ya karena tahu lihat channel YouTube, wah kurang ajar nih, kerjain lagi nih ini tapi sudah nggak enak ini. Udah feelingnya wah ini dikerjain lagi nih ulang. Nah apa? Jadi ceritanya itu sudah ngebor di titik yang ketiga. Jadi titik yang pertama itu mereka ngebor itu harusnya ngebor air itu sebulan, maksimal sebulan, target 90 meter itu sebulan harus sudah terpenuhi. Ternyata mereka sampai 4 bulan baru di 38 meter. Ada aja kendala yang gangguan. Ya kalau kita orang teknik ngomongnya teknis, mesin bornya mati, mata bor patah segala macam. Akhirnya sampai sesepuh desa mengatakan bahwa titik pertama adalah tempat punden. Punden itu tempat yang dituakan di desa. Jadi intinya mungkin nggak boleh. Kita masih mikir logis lah. Itu ya karena mungkin keras batuan. Cuma kita mikirnya, 4 bulan cuma dapat 38 meter dari target itu udah rugi-rugi pasti kan kontraktor yang ngebor. Udah, akhirnya lanjut ke titik 2. Oh iya, yang titik pertama itu ternyata selain nggak boleh, ternyata sebetulnya kalau saya logis akhirnya saya coba cari tahu karena mas ngebor itu ketemu batu tapi kayak banyak kandungan emasnya.
Ya mungkin alasannya kita anggapnya real aja lah, anggap aja mungkin nggak boleh karena itu ditakut-takutin namanya udah gitu. Titik dua nggak boleh karena faktor sosial, dibilangnya karena ini terkait karena dekat juga dengan Punden nggak boleh, penguasa situ takutnya nanti kalau dibor muncrat kayak Luper Lapindo, pokoknya penduduk nggak mau. Akhirnya terpilih ya 3, ini yang boleh. Tapi sama kendalanya lebih parah juga, 7 bulan baru 54 meter. Harusnya maksimum sebulan 90 meter. Di situ malah mata bor patah 5 kali, mesin tuh kebakar sampai kontraktornya give up. Bahkan ada videonya nanti pas kedalaman 18 itu ada masalah di pipa, sampai pipa itu gelepit, nggak bisa ditarik, harus gali kan. Pas gali itu longsor. Akhirnya seluruh desa bilang, wah ini nggak bisa lagi nih. Cuma kan teman saya kalau ini nggak beres kan nggak bisa keluar dari desa, ini pertanggungjawaban gitu, harus diberesin apapun itu. Akhirnya wis lah diterusin, dipasang pompa, disedot, akhirnya hilang. Ya, akhirnya hilang. Itu nggak cerita sama kita sebetulnya. Akhirnya malam itu kan cerita semua, waduh ya wis lah. Akhirnya malam itu kita diem-diem ke sana begadang sampai nunggu subuh datang. Nggak ada apa-apa sih, fine-fine aja, oke. Terus ada teman, wis pokok jangan lupa sholawatan terus ya, oke beres. Udah, akhirnya nggak tidur, kita habis subuhan tidur bentar, itu datang pagi. Paginya udah, mulailah nguruk, masang pipa, masukin pompa sampai 54, oke. Lancar, dijalanin, sama nggak keluar, wah seneng nih keluar, wah udah keluar terus aman lah. Terus ada temen yang sosok kabar, kecil maaf sama bangsa kayak gitu mah kecil, beres udah. Langsung berhenti pompanya, Gara-gara mati, digituin. cepret. Kita orang teknik mikirnya, wah voltasenya nggak drop, terus pokok kita berusaha melogiskan lah. Kita ke penduduk harus menginfokan bahwa ini logik gitu loh, jangan sampai yang berbau, nah itu takutnya nanti malah kemana-mana. Akhirnya terus ada teman saya itu bilang, Mas Gaduh, ayo ikut kemana? Ayolah ikut bentar. Saya diajak ke tempat titik. Akhirnya saya di tempat titik yang pertama. Terus di situ ada temannya Mas Junaid itu bilang, jadi saya cuma dikasih pesan Mas Gaduh suruh keliling dari titik Punden 1, 2, 3 sampai ada suatu tempat namanya Selau Kurung, sampai ke mana? Wah, ngapain jauh bener-bener naik gunung. Saya pikir motor bisa nggak? Bisa. Ada apa sih? Suruh jalan aja. Karena saya ditemanin sama orang itu jalan ke Punden 1, 2. Akhirnya di situ versi dia ya, karena saya juga ngelihat udah, ini Mas sudah disambut. Yang di titik 1 itu namanya desanya, teman-teman desanya itu Waturejo. Terbagi 3 dusun, ada Watu Lor, Watu Kidul, Sumber Gondo. Ngebornya di Sumber Gondo. Watu Kidul sama Watu Lor itu airnya bagus, Sumber Gondo itu airnya nggak ada. Yang akhirnya gitu. Akhirnya saya harus ketiga titik desa ini nemuin satu-satu. Versi dia, karena saya katanya, Pas udah ditemuin, oke. Tapi belum beres Mas, masih harus naik lagi. Jadi kayak di Watu Kidul katanya ketemu sama Mbah Slamet, Mbah Kidalan, terus di Bergono saya katanya ditemuin Mbah Tirtomoyo sama Mbah Halimah. Saya sendiri nggak tahu ngomong. Terus di Watu Lor juga ketemu lagi Mbah Singo katanya. Sudah sampai 3 itu saya temuin dia. Belum Mas, satu lagi kayaknya ada sesuatu. Apa sih Mas? Naik, saya harus naik ke bukit. Ada apa sih? Pokoknya nanti Mas di sana tahulah ceritanya. Akhirnya saya naik bukit, sana itu lumayan Mas Radit. Nggak bawa air putih, ternyata nggak bisa pakai motor, jalan kaki. Ada videonya nanti naik gunung ke atas. Di sana itu akhirnya itu dicerita, ini Mas disambut. Jadi kesambut kayak bilangnya sih prajurit kerajaan banyak segala macam. Saya bilang apa ini? Tapi nggak kelihatan tuh. Saya bilang saya nggak kelihatan gitu. Terus akhirnya saya cuma pegang dia, ayo cerita gitu. Terus dia kayak orang yang kayak bukan dia cerita. Jadi di situ itu ternyata teman-teman situsnya tempat perangnya Trunojoyo melawan VOC. Dulu. Jadi Trunojoyo di posisi terjepit terakhir di namanya di Bukit Selau Kurung itu. Selau Kurung itu tempat pertahanan terakhir. VOC nyerang dilemparin batu. Kenapa sih saya kok diajak ke sini? Ternyata ya memang cuma buat izin. Cuma suruh ya apalah bahasanya gitu ya. Saya nggak ngerti apa-apa ya wes lah, wes manut segala macam.
Selesai itu telepon dong, kadang gimana beres? Belum beres. Bilang lagi masnya, mas suruh lagi ke bawah. Oh pomane, akhirnya turun lagi. Akhirnya keturun lagi. Sempat ada videonya saya jatuh naik motor. Pulang teman-teman, ketemu lagi nanti pulang kita, dadah. Saatnya pulang, bismillah ya Allah. Naik motor mas, kalau mas, jalannya luar biasa. Kita jatuh teman-teman. Selip motornya. Kalau nggak mungkin kan, apa nggak usah aku tak jalan mas. Akhirnya kan sempat jalan kaki ketemu jalan, jatuh. Akhirnya kesasar ke kuburan di kuburan umum. Ternyata di situ ada kuburan tua satu. Aneh ternyata kuburan pangeran kerajaan Goa dari Makassar. Karenggalasong. Jadi Karenggalasong itu kalau teman-teman pernah tahu itu kakek buyutnya Dr. Wahidin Sudirohusodo, keturunan dari Setiawan Jodi juga. Dia Bugis Makassar. Kenapa kok ada di situ? Ternyata dia menantunya Sunojoyo. Ngapain sih aku di sini? Ya udah paling suruh bilang aja Mas, udah. Ya wis bilang aja. Gitu. Ternyata habis itu saya telepon ke sana. Lancar Mas, bersih. Gak tahu sampai sekarang nggak jawab. Makanya saya mau bikin videonya nih, mau dibikin apa? Serem nggak tapi real gitu loh. Akhirnya jadian. Terus di situ juga akhirnya di titik yang pertama juga teman saya itu kayak setengah nggak sadar cerita bahwa ini memang kenapa dikultuskan. Jadi di titik pertama itu namanya Dusun Batu Kidul itu memang tempat dipakai ritual serah bumi lah di situ, di kampung itu. Jadi dia selalu, kepala desanya selalu menyediakan wedus kendit, kambing hitam, tapi selalu punya kayak sabuk putih. Di kambing itu? Kayak sabuknya kayak di kambing itu kayak ada putihnya. Dari lahir? Iya. Kok bisa? Nggak tahu, memang ada itu dan itu harus terpenuhi. Cerita versi mereka ada dua kepala desa sebelumnya tidak pernah bisa menuin tapi diakalin, nggak nyambung di chat. Itu nggak boleh? Celaka katanya, bahkan ada yang sampai meninggal. Ya Allah alam, saya nggak mau crash check lagi. Intinya seperti itu. Tapi yang kalau desa sekarang itu sampai 3 kali berturut-turut aman karena selalu aja nemu, nggak tahu kambingnya lewat mimpi, nggak tahu dikirimin orang nggak nemu. Kalau saya ngeceknya di situ ternyata tempat itu ritual, dipakai ritual dan di situ hukum adatnya kuat. Ternyata memang di situ itu hukum adat kuat dalam artian tidak boleh memotong pohon. Kalau memotong pohon sampai celaka ada yang meninggal. Jadi ada rumpun bambu, pohonnya masih asli. Ternyata di situ sumber air paling besar. Iya. Jadi saya mikirnya logik, mungkin itu dibuat agar sumber airnya bertahan. Iya. Nah cuman Mas Gadu kan bisa ngelihat yang kayak gitu-gitu kan. Itu selama ngebor apa segala macam nggak ada yang terlihat. Yang lihat sih. Tadi kan maunya disamarin, jadi ketahuan. Wah, sebenarnya kayak gitu kan, maksudnya ada orang yang berpikir ada logisnya, ada yang nggak logisnya. Jadi inilah ya wis lah. Bisa, sebetulnya saya yang lihat lah Mas Adit. Kan saya bikin di Lapon Delok kan sudah mulai nyamarin teman kita yang bilang ini dibuka nih, buka lagi nih. Berarti sebenarnya Mas Gadu itu. Lihat. Saya yang lihat, saya cuma ngikut aja ya. Ya seperti ini. Intinya sih sebetulnya kalau saya yang lihat sih maunya ini boleh, cuma jangan sampai nanti eksplor itu kemana-mana gitu. Ada satu titik yang memang itu hutan lindung lah segala macam itu yang harus dirawat. Pesannya cuma itu sih sebetulnya. Terus gimana itu? Berarti pekerjaan itu berhenti dong sampai sekarang? Sekarang sudah selesai. Oh, udah, kan airnya keluar kan, akhirnya keluar. Habis itu udah. Ini sekarang teman saya masih di sana tinggal serah terima, sudah happy. Sudah happy. Jadi sudah dari penduduknya juga udah accept, sudah terima, airnya udah. Karena air itu memang dibutuhkan, apalagi sekarang kemarau puncak-puncaknya kan udah terima ya. Ya semua seneng lah, alhamdulillah gitu aja. Nah, saya juga bikin ceritanya sih kalau saya mikirnya cuma ini seru ya, sejarah gitu. Ini secara kalau masalah kliniknya ya wis lah, rezeki. Cuman tadi sebetulnya emang bilang jangan saya, ketahuan lagi. Coba kalau di Lapon Delok itu biasanya apa sih ceritanya? Kalau Lapon Delok itu kita mencoba mencari cerita seram tapi ada manfaatnya. Kayak kemarin misalnya kita terakhir minggu lalu itu ada cerita. Kita punya temen yang selama 6 tahun tiap malam dia tidur gini di depannya muka pocong. Tiap malam? Tiap malam. Jadi dia itu ceritanya dari
umur 1 tahun dari mulai dia hamil, ibunya didatengin hantu kuyang yang kepala doang. Itu paling serem sih kuyang itu. Kuyang, jadi kuyang. Terus dia waktu itu kan posisi di Ambon di Pulau Seram, dia benar-benar kena panah beracun, ngerasain waktu umur kecil. Terus akhirnya pindah ke Jawa itu tiap 6 tahun tiap malam tiap mau tidur liatin pocong. Terus pernah tenggelam di bawah hantu laut. Dia pernah sempat meninggal setengah sampai sejam. Jadi tenggelam di bawah arus di laut, kena hantu laut, balik lagi sampai ditungguin gak ada napasnya, hidup lagi. Terus di sungai juga tenggelam. Tapi terakhir-terakhirnya dia malah pesen, Mas ada nggak pesan yang disampaikan ke teman? Dia bukan pesan yang seremnya nggak, malah ternyata dia bilangnya bahwa setelah kita coba cari tahu, dia efek-efek dihantuin segala macam itu karena dia sebenarnya di alam bawah sadar dia waktu kecil ngelihat waktu kerusuhan Ambon. Iya kan? Tapi dia masih kecil kan 4 tahun. Tapi berarti apa ini hubungannya sama makhluk halus? Oh bukan sama sekali justru. Wah menarik juga ya. Jadi ternyata saya coba cari tahu dia trauma. Cuma trauma alam bawah sadar. Psikologis lah. Psikologis. Karena waktu dia 4 tahun saya akhirnya cek. Coba tanya ke ibunya. Waktu itu pernah nggak ngelihat bakar-bakaran segala macam? Karena saya tanya pocongnya kayak gimana sih wajahnya? Saya aja nggak tahu. Tak bilang gitu. Pura-pura gitu kan. Wajahnya itu cuma wajah mas. Kayak orang kebakar kelupas. Oke tak bilang. Tanya ke ibunya, waktu kerusuhan itu ada bakar-bakaran nggak depan? Ini cerita benar, depan mereka dibakarin. Oh, dia nggak selalu melulu soal setan ya? Nah itu. Traumatik dan dia sempat kena panah beracun Mas Adi di sana itu. Emang waktu kecil 4 tahun. Oke, habis itu kenapa sih kayak gitu? Sampai dia di Jawa, dia selalu sakit selama diliatin pocong itu sakit terus ya. Otomatis lah orang nggak bisa tidur. Terus kenapa dia akhirnya nggak terbuka? Ternyata baru kebuka bahwa dia itu dibully. Jadi takut untuk ngomong. Takut diomong terus di tempat yang baru sekarang di daerah Jombang itu waktu itu dia waktu sekolah tiap hari dibully. Akhirnya tanya, ya sudah, ternyata itu efek sudah orang ada trauma, dibully. Kasian banget orang. Akhirnya seperti itu. Orangnya sampai saya terakhir saya tanya, ada pesan buat temen nggak? Bukan dia ngomong serem diliatin hantu nggak, teman-teman kalau bisa jangan bully ya, apalagi fisik. Nah, berarti kan ya misinya mau disampaikan seperti itu gitu loh. Oke, siap. Itu bisa dilihat di YouTube-nya Mas Gado juga. YouTube-nya Mister ya juga bisa di Do You See What I See. Udah jalan episode berapa sekarang? 175. 175 cerita. Anjir banyak banget. Kemarin juga ke ini ya, Net TV ya lu ya? Gue lihat. Iya, Tonight Show. Tanggal 27 jangan lupa. Tanggal 27. Mas Gado punya acara di Surabaya. Kebetulan Mas Gado bikin kafe sekarang. Bukan, warung kopi kecil-kecilan. Di mana? Promoin dong. Ya, tanggal 27 teman-teman ada acara ngopi bareng. Kita ngundang Mister, ada Mada, Mbak Kaji. Tahu. Sama Genta. Tahu. Datang. Nanti sama Mister. Om Hao? Enggak. Lagi hilang dia. Iya, ini yang sementara itu dulu yang bersedia hadir. Saya belum ngundang Mas Hao-nya. Yang bersedia hadir bantu ya. Ada itu materinya lucu-lucu dari Mister nanti workshop podcast ya. Ngajarin bikin dari podcast. Genta kan penulis sebenarnya. Penulis bagus, dia akan bahas masalah penulis. Kalau alamatnya nanti di-share di Instagramnya. Kasih tahu aja. Di daerah Ketintang Surabaya, di Rocketman Coffee. Namanya? Rocketman Coffee. Jadi di Google Map ada lah ya? Pasti. Ada, Rocketman Coffee daerah Ketintang, ada. Oke. Tanggal 27 jam Oktober, dari mulai jam 3 sore sampai habis malam selesai. Ini diomongin gini kalau rame gimana nih? Nggak apa-apa. Justru bagus. Kan emang promo. Promo. Jadi bagus. Terakhirnya seru, nanti terakhirnya kita benar-benar open mic. Ya, open mic cerita mau dibahas dari sisi storytellingnya Mister, dari sisi Genta penulis, dari sisi Bahmada ahli nujum dan segala macam. Saya MC-nya aja. Dan katanya khusus hari itu semua kopi gratis. Enggak ya? Saya nggak ikutan. Mas tadi datang ya? Datang loh, ini ikutan program tanggal 27. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Fadil bisa, tapi Fadil bayarnya $, susah. Oke, makasih semuanya udah nonton ya. Dadah ya. Iya, yuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.